undang-undang yang lama lebih bagus dong kalau kayak begini sekarang ini. Nggak usah direvisi, kalau gitu PPN-nya masih lebih tidak ada kepastian hukum, tidak akan ada keadilan, ya kan? Bagaimana mau adil? Yang bisa bernego pasti kan yang asosiasi yang kuat, orang rakyat kecil kan pasti tidak pasrah. menjamin tax ratio akan naik. Makanya buruk. Jadi buruknya itu buruk bagi rakyat, buruk juga bagi pemerintah. Buruk bagi pemerintah. Ya. Dan tekanan bagi Menteri Keuangan. Tapi secara umum undang-undang seperti ini dalam perpajakan itu tidak lazim. Tidak lazim. Tidak. Di dunia ini nggak ada yang begini. Kita aja di Indonesia rasanya saya lama berkecimpung di badan perpajakan nggak ada itu undang-undang yang seperti ini. Oke. Yeah. Itu yang saya katakan tadi dalam tanda kutip menghalalkan. Saya bilang ini sih bukan tax amnesty. Kalau tax amnesty itu buat objek pajak yang selama ini digelapkan, dikecilkan, dimunculkan. Ini crime amnesty kalau kayak begini kan sebetulnya gitu kan. Jadi yang menyembunyikan harta haramnya ini sekarang ini apa ya, pasal untuk mengelegalkan pencucian uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas ya. Saya hari ini ada tamu yang luar biasa. Kalau 20 tahun yang lalu pasti saya dimarahin oleh beliau. Kalau sekarang beliau jauh lebih wise ya. Tapi beliau ngamuk-ngamuk ketika mendengar ada undang-undang pajak yang baru ya. Dia kasih saya WhatsApp. Dan WhatsApp-nya ngeri-ngeri sedap ya. Telah lahir undang-undang terburuk dan terjahat dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah Fuad Bawazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Jadi Bapak mau kelihatan sehat tuh kelihatan begini. Nah. Wah ini usia kita nggak beda jauh nih kalau lihat di sini Pak. Pak Fuad, ini saya mau bacakan. Pak Fuad punya WA ke saya ini luar biasa, makanya tiba-tiba langsung saya tertarik undang Pak Fuad. Ini ada 2 WA ke saya. Telah lahir undang-undang terburuk dan terjahat dalam sejarah Indonesia. Bagian 1 dari 2 bagian. Bagian pertama ini bicara tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Fokusnya. Yang kedua, lagi telah lahir undang-undang terburuk dan terjahat dalam sejarah Indonesia. Bagian 2 terakhir bicara tentang tax amnesty. Tapi di sini bukan tax amnesty lagi, tapi crime amnesty. Silakan Pak. Kenapa ya? Sekalian kita mengingatkan bahwa DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, baru saja menyetujui undang-undang HPP. HPP itu apa Pak? Harmonisasi peraturan perpajakan. Harmonisasi peraturan perpajakan, bukan HIP. Silakan Pak. Kok tiba-tiba muncul 2 persoalan itu? Ya, Undang-Undang HPP malah sekarang udah ditandatangani oleh Presiden. Okay. Tanggal 29 Oktober kan. Oh jadi langsung berlaku ya? Untuk efektif berlakunya itu nanti mulai awal tahun. Oke. Gitu. Oke. Awal tahun depan ya. Undang-undang HPP ini tentu banyak sekali yang dimuat ya. Saya menfokus kepada yang berkaitan dengan 2 topik ini saja. Saya katakan terburuk itu berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Jadi undang-undang HPP itu memuat itu banyak topik.
mulai ada ketentuan perpajakan, pajak penghasilan, yang ada di dalamnya ada pajak pertambahan nilai, ada program pengungkapan sukarela, tax amnesty lah, ya kan? Jilid 2 yang dikenal tax amnesty jilid 2 ada. Ya. Ada pajak karbon dan cukai. Jadi sebetulnya begitulah banyak yang dimuat. Tapi saya mau fokus kepada pajak pertambahan nilai saja. Oke. Di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu. Tapi begini Pak, untuk sobat era sekalian yang awam ya. Jadi pajak pertambahan nilai itu dijelaskan sedikit Pak. Pajak pertambahan nilai itu yang sekarang tarifnya 10% itu ditanggung oleh kita konsumen. Jadi kalau kita membeli barang, membeli apa yang itu merupakan objek pajak, rata-rata dari harga itu kita ditambahin 10%. Gitu. Jadi kalau 1 juta, 1.100.000. Ya. Oke. Kita yang harus membayar gitu. Makanya dikenal dengan istilah pajak tidak langsung yang ditanggung bukan oleh si penjual atau oleh produsen tapi oleh masyarakat, oleh konsumennya gitu kan. Nah, sebelum ada undang-undang HPP ini tegas-tegas sebetulnya di undang-undang itu misalnya disebutkan kalau sembako jelas ditegaskan tidak kena, jasa pendidikan tidak kena gitu kan, jasa kesehatan misalnya itu juga tidak terkena pajak pertambahan yang tarifnya 10% tadi gitu kan, itu nggak dikenakan. Kalau sekarang ini setelah disahkan berdasarkan peraturan yang ada sekarang, undang-undang yang baru, dia akan terkena. Terkecuali pemerintah kemudian memberikan pembebasan. Berarti di pemerintah dong ininya. Oh bukan ini aja untuk semuanya. Dan saya percaya nanti begitu ini berlaku, karena kalau di undang-undang lama kan tegas-tegas, sembako itu kan banyak ya meliputi ya, beras, gabah segala macam itu, gula gitu, macam barang itu tegas-tegas nggak kena gitu. Pendidikan yang nggak kena gitu, kesehatan nggak kena. Kalau sekarang itu pasal yang mengatakan tidak kena itu dihilangin semua, semuanya itu terkena. Tapi ada pasal lain yang bisa memberikan wewenang pemerintah. Nah, yang saya yakin nanti begitu undang-undang ini berlaku, yang pertama digunakan oleh pemerintah mesti ini dulu. Dia akan membebaskan sembako. Jadi pemerintah kayak pahlawan. Padahal emang dari dulu juga sudah bebas gitu loh, kan? Ini jadi, triknya. Saya ulangi sedikit ya, sobat daerah sekalian ya. Dulu itu yang kena PPN itu ditentukan, begitu ya Pak Fuad ya. Yang kena dan yang tidak kena itu ditentukan. Ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Iya, jadi kan ada kepastian hukum, orang tahu. Hukum. Melalui undang-undang ini, yang kena dan tidak kena diserahkan ke pemerintah. Jadi pada dasarnya semua bisa dikenakan, tapi pemerintah bisa jadi pahlawan, membebaskan. Tapi juga bisa sebaliknya. Belangko kosong dong. Belangko kosong. Nah, makanya ada pasal 16B ini yang saya kritikin, pasal 16B. Pasal 16B ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Ya, tergantunglah pemerintah mau ngenain, tidak ngenain, yang mana gitu kan. Bisa dibacain Pak pasalnya kalau saya bacain aja 16B. Kalau memang ada saya bacain coba. Jadi sobat era sekalian 16B ayat 1. Ya seluruh ayat itulah. Tapi kan dibacain yang ayat 1 aja udah cukup lah. Ini kan bawahnya ngikut aja. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi pokoknya intinya adalah ini tergantung pada pemerintah. Jadi dengan kata lain sebetulnya praktis dengan adanya pasal ini yang tidak memberikan kepastian hukum, karena undang-undang ini pun kasarnya tidak ada undang-undang PPN. Serahkan aja sama pasal 16B itu urusan pemerintah. Gue mau kenain apa nggak kenain dah. Mau dikenain selamanya, ini saya kenain, selamanya ini saya kenain cuman sementara. Di situ kan bunyinya begitu, ya kan? Pajak terutang tidak dipungut sebagian, jadi semua dianggap terutang dulu. Tapi dia katakan pajak yang terutang tadi, kalau dianggap semua terutang, bisa tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu, setahun 2 tahun, atau selamanya. Gitu ya, untuk ini persyaratannya itu sebetulnya kualitatif, yang intinya tergantung pemerintah lah kalau saya membaca ini. Ya. Nah kalau orang kan kalau awam kan susah tuh baca undang-undangnya, tapi intinya adalah pokoknya semua itu bisa dikenakan PPN dan pemerintah yang akan menentukan.
Iya. Mana yang mau dia kenakan, mana yang tidak. Iya. Wah, itu Jadi bisa, ini nanti pemerintah bisa jadi hero itu. iya jadi hero, tapi juga ini kan berat sebetulnya. Karena dengan undang-undang ini kewenangan sebetulnya cek kosong ini udah diserahkan oleh DPR ke pemerintah. Makanya saya bilang saya ini dulu mengolah undang-undang perpajakan itu sampai 10 undang-undang. Iya. Ya. Saya pikir kok ya tega-teganya gitu loh, nyodorin yang praktis bisa kewenangan pengaturan seluruhnya praktis ya dari undang-undang itu sepenuhnya diminta cek kosong pemerintah. Tapi yang lebih heran lagi, saya kan udah DPR-nya kok ya mau-maunya gitu loh. Iya. Menyerahkan kewenangannya itu kepada pemerintah. Mau yang lain tadi bilang mau selamanya itu dipilih-pilih pemerintah. Bahayanya begini, ini juga bisa berat buat Menteri Keuangan, juga bisa berat ini ujungnya itu. Karena di-push bisa kan Menteri Keuangannya. Iya. Akhirnya ini anggap aja ya potensi penerimaan itu saya perkirakan potensi 1.000 triliun. Maunya memang PPN. 1.000 triliun. Ya kan gini, kalau ngitungnya 17.000 triliun kira-kira PDB kita. Ya, kalau misalnya itu yang kena separohnya aja, yang subjek kepada PPN, ya 50-60% kan kira-kira bisa sampai katakanlah 10.000 triliun. Oke. Kalau pajaknya itu nanti tarifnya udah 11%, 12%, seperti gitu kan? Iya. Kan kira-kira bisa 1.000 triliun paling. Kalau sekarang kan penerimaannya juga sudah di atas 500 triliun kan? 600 triliun penerimaannya dari ini kan. Nah, ini akan menjadi pasti akan jadi objek lobby, objek negosiasi. Oke. Minta dikenain sekian, nanti melalui jalur bisa jalur ini, jalur partai, jalur istana, jalur apa segala macam. Menteri Keuangan pasti stres itu kan. Di satu pihak dikejar-kejar target, tapi ini orang bisa akan bernegosiasi di sini. Apalagi ini bisa dikreditkan, nggak dikreditkan segala macam itu nanti urusannya panjang. Jadi ini menjadi pasar negosiasi. Oke. Pengusaha besar bisa bernegosiasi meskipun was-was kan. Iya. Was-was ini nggak ada kepastian hukum nih. Tapi dia harus bernego. Pengusaha-pengusaha besar ini asosiasinya. Ya, kalau rakyat kecil kan pasrah aja kan. Apa nasib aja gitu kan, tergantung nasib. Mana bisa dia berlobby-lobby gitu loh. Nah, ini menurut saya tidak mungkin memberikan keadilan undang-undang yang seperti ini. Oke. Karena itu Sebelumnya saya perjelas dulu ya buat Sobat Era sekalian. Jadi Pak Fuad kelihatannya menguntungkan pemerintah, iya. Tapi yang kasihan Menteri Keuangannya. iya, Karena dia akan di-push iya, terhadap pajak-pajak ini. iya. Karena kalau misalnya under performance, you bego. Kira-kira begitu. Iya. Orang potensi pajaknya besar sekali, ibaratnya Anda tinggal meraup kok Anda nggak bisa. Tapi di sisi lain, taxpayer, wajib pajak, itu bisa bernegosiasi dengan kekuasaan, karena kekuasaan berpikir daripada nggak dapat uangnya. Kira-kira begitu Pak ya? Iya. Oke. Karena- Jadi dua sisi itu yang jadi masalah. Ini kan kewenangan sekarang sudah dialihkan ke tangan pemerintah kan. Iya. Jadi ini pemerintah pasti, ini Pak berhubung ini begini ini penting, buat ini negosiasinya pinter lah seperti kemarin otomotif kan, misalnya kan bisa bernego, dia kan dia bebasin dulu pajak sampai akhir tahun ini gitu kan. Itu kan mereka bernego. Nah ini tapi ini subjek negonya jadi ruangannya besar sekali. Dan tidak ada sanksi pidana ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada itu kalau udah kayak begini kan. Iya. Karena ini kan soal perpajakan aja ini masih. Jadi dia akan bernegoria, orang-orang ini kuat asosiasi, tolong inilah kalau dikenain ya mungkin sekian setahun aja atau bisa juga nanti ada tarif khusus siapa, nanti sementara tidak dan sebagainya. Ini mesti nanti orang mau bisa melalui kekuatan jaringan DPR, jaringan parpol, jaringan asosiasi lewat istana segala macam kan. Ini berat buat Menteri Keuangan, jujur ngomong saya bagin. Oke. Pasti stres. Orang lain mungkin yang bisa berpanen, katakanlah gitu ya. Sepanjang Pak Fuad tahu, siapa taxpayer yang pernah membayar pajak terbesar? Angkanya saja, orangnya nggak perlu atau perusahaannya, misalnya. Saya nggak tahu kalau sekarang karena angka yang saya punya kan juga sudah tidak relevan lagi kan. Nggak apa-apa. Berapa tahun yang lalu siapa? Berapa? Ya zaman itu sih memang saya rasa udah beratus miliar juga ada sama negara dulu kan gini. Saya agak lupa ya, tapi dulu gini. Dulu kita itu ngumumkan 10 pembayar pajak besar untuk badan, PT gitu, badan hukum maupun perorangan. Perorangan, oke. Oh, itu dulu ya waktu 10 Iya. itu zaman
ya saya kan zaman Pak Harto ya, Iya. itu dari 10 perusahaan itu 6 sampai 7 itu adalah BUMN. Oke, nomor dari 1 sampai 7 1 sampai 6 atau 7 gitu ya. BUMN. Minimal 5 tapi minimal 6. 6 7 itu BUMN. Oke. Jadi masih bagus. Iya. Nah, yang perorangan ini kemudian kan orang-orang yang dikenal bapak ini sebagai konglomerat, bapak kan jadi bingung, dia malu kan? Iya. Kok bayar pajaknya kecil? Wah, jadi dia terpaksa bayar pajak gede lumayan. Iya, Kan oke. Tapi mereka akhirnya setelah ganti rezim dengan berbagai macam alasan mereka berhasil tidak dimunculkan Diumumkan. lagi, tidak Oke. diumumin. Jadi mereka nggak usah ada beban harus ngumumin Jadi itu. gugatan kita di interview ini, tolong Menteri Keuangan kembalikan lagi pada tradisi mengumumkan taxpayer Besar. minimal 10 besar. Iya, baik Agar- badan hukum maupun perorangan. Ya, badan hukum dan perorangan, agar mereka yang dikenal kaya-kaya itu malu kalau pajaknya kecil. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Oke, silakan Pak Fuad terus. Nah, jadi ini nanti saya sudah bisa membaca dari sekarang akan ada pajak sudah mulai menjadi objek negosiasi, objek tekanan politik, ya. Dan akhirnya tidak akan menaikkan tax ratio sebagaimana yang ditargetkan. Kan targetnya salah satunya kan menaikkan tax ratio. Berapa tax ratio yang sehat berapa tuh, Pak Fuad? Maksudnya kita kalau tax ratio kita itu berharap kalau di average negeri-negeri yang sepadan kayak kita 15%-an 15% dari dari PDB. PDB ya. Oke. Sekarang kan kita cuma 7-8%, jauh betul. PDB kita berapa sekarang? PDB kita kan kira-kira 17.000 triliun rupiah. triliun rupiah. Nah, Oke, 15% dari udah itu di ya. atas 1 triliun US dollar kan, Oke. kalau didolarin gitu. Nah, ini dengan tujuan salah satunya kan katanya untuk keadilan. Satu, saya udah bisa jawab, PPN tidak mungkin mencapai keadilan karena tidak memberikan kepastian hukum, tergantung kuat yang lebih mana bisa adil. Oke. Satu. Kedua, memang bisa dijadikan oleh pemerintah yang sudah biasanya memang dibebas-bebasin, memang dari dulu terakhir bebas sembako, nanti pemerintah sih bisa berlagak kayak ini hero, ini gua bebas-bebasin, padahal ya memang mestinya bebas harusnya kan. Iya. Tapi pemerintah kan juga bisa punya manuver apa, misalnya, oh yang ini kena tapi yang ini kena lah, itu nanti bisa bernego lagi. Tetapi selain keadilan tidak mungkin, tax ratio juga kemungkinan akan tidak tercapai untuk menaikkan tax ratio target ini. Sekarang berapa tax ratio kita? Sekarang ini kan cuma 8% paling. 8%. Ya kan? Yang idealnya 15%. 15% dari negeri kita. Kita banding dengan negara-negara lain tuh ada ukuran-ukurannya gitu. Kita itu rendah karenanya penerimaan pajak kita udah kecil, anggarannya besar, karena itu defisit besar, karena itu kan utangnya membengkak, kan Iya. ditutup ini tidak dari pajak, ditutup dari utang ya. Oke. Itu soal waktu aja dijebol, nanti bicara utang soal sendiri lah ya. Oke. Gitu. Nah, jadi ini dua tidak akan tercapai karena tax ratio nggak tercapai. Saya yakin keadilan nggak akan tercapai. Tidak menyenangkan bagi investor karena tidak ada kepastian hukum, ya kan? Terus nanti ini mau berapa lama pemerintah mau bebaskin, mau ngenain lagi, nanti jangan-jangan dicabut karena nggak ada. Ya kalau nggak pajak itu ada pasti di undang-undang gitu, sebanyak mungkin Jadi diberikan kalau saya, kepastian. Pak Fuad, orang hukum tata negara ya, aturan seperti ini melanggar konstitusi harusnya. Iya, Karena kan pajak itu harus ditentukan di undang-undang. iya, Jadi pengertian ditentukan di undang-undang itu itemnya, iya dia di undang-undang itu. iya, bukan kewenangannya. Iya betul, betul. Karena kalau kewenangannya di konstitusi juga sudah ada. Sudah ada di undang-undang dasar kan jelas pajak dan semua pungutan yang bersifat memaksa. Karena kadang-kadang pajak tapi sengaja dipeleset. Oh ini bukan pajak, ini Iya. pungutan, ini retribusi tapi memaksa. Itu ada pajak ya kan ya. Iya. Karena itu tuh saya dulu yang rumuskan tuh sengaja ikut Iya. dalam pasal ini. Enggak, Diatur ini saya dengan pengalaman, saya waktu Iya. ikut. Harus ditulis di undang-undang dasar. Iya. Pajak. Oh nggak cukup pajak aja. Harus ditambah. Apa-apa. Pungutan yang bersifat memaksa. Karena saya tahu banyak pajak supaya tidak pakai undang-undang. Kalau pajak kan harus pakai undang-undang. Iya. Tapi Ada kan pungutan ini, di luar pajak. Iya, ini Iya. pungutan kan Iya. padahal itu Tapi maksa. hakikatnya pajak Iya. gitu kan, memaksa gitu. Jadi ditulis seperti itu. Jadi ya mesti ada ketentuan. Tapi kalau sekarang ini kan
ini undang-undangnya kosong boleh dibilang. Ini kan praktis undang-undang kosong, belangko kosong, cek kosong. Iya. Jadi kan di bawah undang-undang nanti kan keluarnya kan oleh PP kayak apa nanti perusahaan Menteri Keuangan kalau didelegasikan lagi ke Menteri Keuangan misalnya Kita ibaratnya begini, kita nggak bisa membayangkan barang-barang apa yang bakal kena pajak, mana yang pajak, mana yang enggak. Pokoknya tergantung kebaikan pemerintah. Pemerintah. Kan? Jadi, Dan kuat-kuatan ini saja Iya. berargumentasi, lobby, ya kan. Makanya saya bilang saya belum pernah lihat ada undang-undang, saya bilang terburuk belum pernah ada undang-undang memberikan cek kosong seperti ini gitu loh. Saya mungkin bilang, padanan buruknya itu perpu. ya ini Perpu Corona kemarin. iya. Ini udah melumpuhkan undang-undang PPN ini praktis ini lumpuh oleh satu pasal 16B ini aja. Dah kewenangan diambil alih. Oke. Nah itu karena saya bilang ini undang-undang HPP kenapa diselipin ke seperti ini, ya kan? Ya mestinya undang-undang yang lama lebih bagus dong kalau kayak begini sekarang ini. Nggak usah direvisi kalau gitu PPN-nya masih lebih tidak ada kepastian hukum, tidak akan ada keadilan, ya kan? Gitu. Bagaimana mau adil? Yang bisa bernego pasti kan yang asosiasi yang kuat, orang rakyat kecil kan pasti tidak pasrah. menjamin tax ratio akan naik, gitu. Okay. Makanya buruk. Jadi buruknya itu buruk bagi rakyat, buruk juga bagi pemerintah sesungguhnya. Buruk bagi pemerintah. Ya. Dan tekanan bagi Menteri Keuangan. Oke, jadi buruk bagi rakyat, buruk bagi pemerintah, tekanan bagi Menteri Keuangan. Iya. Pertanyaannya adalah kan leading sektornya kan Kementerian Keuangan. Iya, tapi Ketika membahas ini, mungkin dipikir dia ini, waduh ini kita kewenangan sekarang ini penuh, dia capek ngurusi kayak gini, ngurusi terus nanti semua orang yang akan dia ngantri di balik pintu, di balik layar bernegosiasi yang seperti ini. dia mungkin mau shortcut kan, dia sekarang ada tekanan, kemudian shortcutnya ini adalah majak-majakin orang kira-kira. Iya, tapi memang ya ini istilahnya kalau buat mencari dana politik gampang ini. Oke. Undang-undang kayak begini kan? Iya. Ini udah gua bebasin 3 tahun ini bisa untuk injek kaki nih. Oh, Itu. kalau pas politisi yang kurang bersahabat, kebetulan dia juga punya pengusaha, ada bisa dikerjain juga di undang-undang ini kan? Atau sebaliknya bisa dimanjain gitu loh. Terutama misalnya saya membayangkan perusahaan yang memproduksi barang tertentu dan leading di pasaran katakanlah, ya kan? Iya. Kalau dia friend of penguasa mungkin bisa dibebaskan dulu untuk sementara waktu misalnya, bisa kan? Iya. Kan tergantung pemerintah. Ya. Argumentasi yang bersifat kualitatif kan gampang dibikin. Iya. Ya kan, oh ini begini, ada aja lah argumentasinya Untuk mendorong kan. ini, mendorong itu dan macam-macam. lain sebagainya. Tapi ya jadi benar-benar ketidakpastian hukum, pengusaha juga akan was-was sebetulnya meskipun dia punya ruang bernegosiasi, tapi kan jadi capek urusan gini, apalagi Ya, nanti kalau intinya saingan. Intinya kan Pak Fuad, pengusaha yang baik, pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum. Pengusaha yang buruk, pengusaha yang membutuhkan gray area. Gray area. Tapi secara umum undang-undang seperti ini dalam perpajakan itu tidak lazim. Tidak lazim. Tidak. Di dunia ini nggak ada yang begini. Kita aja di Indonesia rasanya saya lama berkecimpung di badan perpajakan nggak ada itu undang-undang yang seperti ini. Gitu. Nah, itu kenapa saya nilai sebagai terburuk ini. Gitu. Oke. Ini satu ya, satu poin ya. Oke. Ini Pak Fuad, sebelum kita bergerak pada topik lainnya, ini ya ada beberapa pertanyaan yang coba saya lihat di sini. Oke. Ini acak aja Pak ya, karena banyak sekali. Bang Refli, pelanggarannya di era ini baik Bang Refli, pelanggarannya di era ini baik pembunuhan, korupsi, dan pengemplang pajak dan lain-lain yang penanganannya terkesan dagelan diungkap kembali di pemerintahan yang baru apa bisa? Maksudnya kalau ada orang masalah pajak, ngemplang pajak, sudah dibebaskan di sini, ya katakanlah dulu ada yang namanya release and discharge misalnya, apakah bisa dipersoalkan lagi kalau ada pergantian kekuasaan? Ada juga yang menginginkan tolong dong diumumkan lagi 100 pembayar pajak terbesar. Wah, lebih bagus lagi tuh kalau 100. Kalau dulu 10, ini 100 gitu ya. Lebih bagus itu kalau 100. Oke, silakan Pak Fuad, dua saja dari banyak yang ini saya bacakan. Ya, ini kan tergantung dari pemerintahan berikutnya, penguasa berikutnya. Saya tidak begitu paham soal hukum, tapi sekurang-kurangnya bisa menghentikan. Oke.
Apakah itu kemudian bisa membatalkan? Ya tergantung. Seperti kita mungkin lebih bagus memasuki topik kedua sedikit banyak menjawab. Oke. Kalau kemudian di Mahkamah Konstitusi seperti dulu ya. Ya. Ini saya kembali sekarang kepada saya terus ini mungkin secara nggak langsung menjawab. Apakah bisa retroaktif mundur kan itu pertanyaannya sebetulnya Oke, kan. Kalau pemerintah baru menghentikan kan jelas bisa gitu kan. Nah, dulu waktu awal tahun yang lalu 2020 ada pandemi kan. Ya. Pemerintah ya di seluruh dunia memang panik ada pandemi COVID gitu. Kemudian mengeluarkan Perpu, ingat nggak? Ya, Perpu nomor 2. Perpu nomor 1 nomor 1 2020 jadi Undang-Undang nomor 2. Undang-Undang nomor 2. Ya. Itu kan di situ ya banyak lah. Intinya praktis hak legislasi budgeting diambil alih pemerintah kan. Ya. Boleh defisit, melebihi 3% dan sebagainya dan sebagainya. Sampai 2022. Iya, 3 tahun. Kalau nggak diperpanjang nanti. Iya. Nah, yang mengherankan saya waktu undang-undang itu terbit adalah adanya pasal 27. Ya. Ya, yang bilang ini pejabat-pejabat dalam rangka APBN pandemi ya, termasuk Menteri Keuangan segala macam itu pejabat berkaitan pelaksananya ini tidak bisa digugat secara perdata pidana maupun tun dan keputusannya tidak boleh ditunkan. Iya. Dan dana itu bukan kerugian negara. Bukan kerugian negara. Iya. Itu saya rasa ini juga undang-undang luar biasa. Satu ya kita udah tahu melanggar konstitusi kan Itu terburuk pertama itu. itu bang ini undang-undang kalau ini saya bilang ini bukan buruk ini jahat ini undang-undang ini kan kalau saya bilang ini kok bisa bikin undang-undang seperti ini gitu loh. Ini kan mendorong moral hazard orang untuk berbuat jahat, korupsi misalnya menyalahgunakan. Dan tidak akan apa-apa. Dia kan saya bebas dari nggak bisa ditun, ini bukan kerugian negara, putusan saya juga nggak bisa ditunkan kan, nggak bisa diperdata pidana. Ya ini mendorong orang dong untuk jadi nggak karu-karuan kan, jadi pemborosan segala macam. Udah waktu itu saya bikin exercise sendiri nih. Ini undang-undang gila dalam hati saya ini. Seperti ini kan, orang kalau meminta pembebasan gini pasti nggak beres nih. Alhamdulillah kan kemarin sama MK dikabulkan, gugat kan. Dan yang gugat itu malah para aktivis-aktivis. Sebetulnya saya dalam yang menggugat banyak pihak. Dalam hati saya waktu itu loh ya ada diskusi internal sendiri. Wah ini mengambil kewenangan para hakim, polisi, jaksa kan, ada perdata tun segala macam kan. Dan saya waktu itu malah sempat berharap. Jangan-jangan nanti ini persatuan hakim atau persatuan jaksa atau persatuan kepolisian mungkin keberatan ada undang-undang gini. Ya tapi memang mereka juga susah ya mau bersuara namanya mereka bagian pemerintah. Tapi aja ada gugat dan alhamdulillah ya bisa dibatalkan sampai ini. Cuman pada waktu itu saya udah baca. Ini kan hulu. Katakanlah. Ya kan bikin exercise ya. Ada undang-undang gini para pejabat berani korupsi. Udah aman deh gue korupsi. Karena dapat udah besar nih. Rame-rame pada pesta. Aman kok kita misalnya gitu kan. Karena ini ada dorongan seperti itu. Tapi saya bilang mereka aman dari melakukan itu korupsinya misalnya. Tetapi bagaimana memunculkannya harta itu? Nanti memunculkan. Supaya bisa masuk ke banking system, bisa mau buat beli rumah, mendirikan PT dan sebagainya kan. Nggak mungkin main cash terus ya. Iya kan nggak mungkin. Jadi saya bilang itu, ini undang-undang pasal 27 yang alhamdulillah sudah dibatalin beberapa waktu yang lalu, bulan lalu. Sebenarnya tidak dibatalkan, tepatnya diberikan interpretasi sepanjang dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Iya kan harusnya pasal itu mestinya nggak perlu ada gitu kan. Sudah kalau nggak itu kan sama kembali ke kembali yang normal dengan sendirinya kan. Kalau nggak ada pasal kayak begitu aja gitu kan. Sekarang juga nggak ada pasal gitu kalau niat baik ya mungkin kan kebijakan dianggapnya kan gitu. Tapi ini kan nggak seperti itu bunyinya. Saya berpikir waktu itu ini kalau ada undang-undang gini pasti akan ada berikutnya, follow up-nya. Istilah saya ini kan baru kejahatan hulu nih. Pasal hilirnya mana?
untuk mengamankan kalau nanti mau memunculkan kan. Jadi kalau bahasanya mengamankan, tapi dalam bahasa premannya menghalalkan dalam tanda kutip. Iya. Menghalalkan. Memunculkannya ini biar aman. Iya. Gimana? Ini baru lu dapatnya lu aman sekarang Iya, memunculkannya. Jujur ngomong aja, saya waktu itu nebak, ini nanti jangan-jangan dimunculkannya Perpu ini diperpanjang yang 3 tahun tadi. Saya pikir gitu. Karena waktu itu kan pandemi masih jelek. Alhamdulillah kan sekarang udah terkendali di Indonesia ini, kita patut senang lah, bangga. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, jangan sampai muncul lagi tuh ngeri. Kita semua juga takut gitu kan. Nah, tapi dugaan saya kan meleset. Bukannya di Perpu, datang lebih cepat. Pasal hilirnya itu. Di mana? Ya di undang-undang ini lagi, HPP lagi. Iya. Karena itu sama dengan ceritanya Undang-Undang Minerba yang tadinya mau diselundupkan di Omnibus Law soal perpanjangan konsesi, tapi lebih cepat ternyata di Undang-Undang Minerbanya. Iya. Undang-Undang Minerba itu juga sudah ada sisipan pajaknya juga. Ya saya itu heran juga. Waktu itu misalnya ada batu bara itu adalah tadinya bukan barang kena pajak udah. Jadi kalau ini nggak bisa sekarang ya kan di Omnibus Law disisipin jadi barang kena pajak, jadi dapat restitusi itu. Saya bilang berapa itu? 10, 20, 30 triliun. Ya kan dapat rezeki tambahan itu kan para pengusaha batu bara gila udah royaltinya dihilangin. Saya lagi mikir naikin kan dari selama zaman dulu Pak Harto itu 11%. Kita kepengen naikin tapi 11% ini malah hilang malah dapat restitusi ya sudahlah. Ya udah nyusup. Undang-Undang Minerba itu parah. Udah parah. Nah, diperkuat lagi itu, disipin juga kan. Negara versi saya makin kerong-kerong penerimaan negaranya gitu. Nah, sekarang kembali ke Undang-Undang HPP lagi. Di Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan ini kan ada ternyata dimunculkan pasal hilir yang saya tadi nebak-nebak itu kapan mau muncul ini. Ternyata muncul betul. Yaitu melalui istilahnya si pengungkapan sukarela gitu ya. Teks amnesti. Program pengungkapan sukarela. Itu teks amnesti jilid 2 lah. Memang teks amnesti kan intinya orang mengungkapkan apa yang selama ini. Tapi teks amnesti itu jiwanya itu adalah terhadap pengusaha itu biasalah terus terang aja besar kecil perorangan badan hukum suka ngecil-ngecilkan keuntungannya, labanya, pajaknya gitu. Hartanya. Ya, nah sekarang dia ya diungkapkan teks amnesti dia bayar pajak tarif khusus sudahlah selesai. Tapi nggak dikaitkan dengan pidana, nggak dikaitkan dengan kriminal gitu. Asalnya. Iya, teks amnesti itu ya begitu. Memang pakai pajak tujuannya itu. Orang ngecil-ngecilin selama ini sekarang diungkapin lah udah. Gitu. Nah, ternyata di sini di Undang-Undang HPP ini harmonisasi peraturan perpajakan muncul di bagian program teks amnesti jilid 2 itu ada di pasal 6, pasal 11 juga gitu ya. Intinya apa? Yang Anda ungkapkan laporkan ya akan bayar ada tarif pajak ada 6% ada 8% itu gitulah. Itu tidak bisa untuk bahan penyelidikan, penyidikan maupun tuntutan pidana. Ya kan? Makanya ini saya bilang ini teks amnesti baru kemarin kok ada teks amnesti lagi kan baru tahun 16 kan nggak lazim gitu kan kok ada galinya cepat banget. Saya yakin ini keyakinan saya nggak nuduh saya bukan penyidik yakin ini gitu kalau bahasa hukumnya mungkin menduga kuat gitu kan. Patut diduga gitu kan. Ini mesti saya tidak percaya jujur ini ide dari Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak saya nggak percaya nih. Ini mesti ada penelitian ini gimana cara memunculkan ini harta-harta ini. Ini bukan soal korupsi itu tapi ini kan masalahnya dengan mengatakan begini tidak ada pidana ini kan berlaku buat semuanya. Mungkin dari apa? Kita dapat ubi gitu. Wah, luar biasa ini. Jadi sama daerah sekalian ya, kita makan. Jangan mohon maaf. Ya kalau nanti saya ngomong, Pak Refli yang makan ubinya. Nanti gantian. Gitu. Silakan, Pak. Nah, ini ada teks amnesti jadi 2. Orang bisa mengungkapkan harta, apapun juga yang akan diungkapkan, mau emas, mau uang, mau apa, terserah itu disebutkan kan. Bayar pajak tertentu. Ini yang mengungkapkan nanti bisa apa? Bisnis ilegal.
Jadi jangan selalu bayangin tuh orang yang tadi pejabat aja gitu ya. Bukan hanya orang yang salah bukan sengaja ngecil-ngecilin, tapi bisnis-bisnis ilegal masuk di situ. Narkoba, ini kesempatan muncul yang perampokan, pemerasan, mungkin perjudian ataupun apalah semua kejahatan munculin aja di sini. Sudah nggak bisa dipidana, udah tegas-tegas mengatakan. Jadi kok lagi-lagi yang dipinjam undang-undang keuangan negara, undang-undang pajak yang dititipin gitu. Jadi gini, gimana itu? Pak Fuad, biar Sobat Era sekalian paham. Jadi dalam teks amnesti itu, Sobat Era sekalian, orang itu bisa ngaya-ngayain diri, bukan memiskinkan. Kalau dia ke LKP laporan kekayaan laporan kekayaan penyelenggara negara itu biasa ngecilin. Tapi kalau teks amnesti dia besarin hartanya, lalu bisa dipotong berapa kecil persentasenya? 6% atau 8% dari ada. Nanti dia aman. Untuk masukkan harta dia ke dalam banking system. Jujur ngomong aja kayak pengusaha narkoba, pengusaha perjudian dia bilang ini kan ilegal semua kan. Pak, saya kalau dilegalin ini bayar pajak tarif yang normal aja gua mau. Asal gua nggak dipidana. Kan begitu sebetulnya. Apalagi tarifnya murah 6-8% kan oke lah, dia senang. Nah, di sini katakan gini, data dan informasi. Ini ada di pasal 6, pasal 11 ya. Yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya tadi oleh si wajib pajak yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi intinya adalah kita declare, saya punya harta 100 miliar, udah menjam aja. Udah. Pokoknya penegak hukum nggak usah kotak-katik dananya dari mana, yang penting saya declare 100 miliar selesai, kan begitu? Saya bayar pajaknya dong. Iya, dengan mendapatkan rate khusus tadi kan? Iya. Jadi sudah mendapatkan rate khusus atau tarif khusus dan hartanya aman. Itu yang saya katakan tadi dalam tanda kutip menghalalkan. Menghalalkan. Saya bilang ini sih bukan teks amnesti, kalau teks amnesti itu buat objek pajak yang selama ini digelapkan, dikecilkan, dimunculkan. Ini crime amnesti kalau kayak begini kan sebetulnya gitu kan. Jadi yang menyembunyikan harta haramnya ini sekarang ini apa ya, pasal untuk mengelegalkan pencucian uang. Nah, ini titipnya pinter terus terang aja ke undang-undang pajak. Karena apa? Kalau misalnya ini saya bayangin sendiri, saya suka bikin exercise sendiri itu di rumah. Kalau ini mau membebaskan pidana dari pencucian uang melalui perubahan undang-undang pidana, pasti ahli-ahli hukum ribut. Ya kan? Dan nggak mungkin juga ada pasal begitu mengatakan dibebaskan dari tuntutan pidana. Nggak mungkin. Tapi jadi titipnya di sini. Jadi ahli-ahli hukum kayak mau perdata, mau pidana itu pada lengah. Nitipnya di undang-undang keuangan. Karena mereka nggak ribut. Nggak ngikuti, nggak tertarik. Sebaliknya, para ekonom juga nggak tertarik kecuali saya. Karena saya pernah menggeluti berbagai macam undang-undang perpajakan. Dan pernah jadi dirjen pajak juga. Orang lihat masalah ekonominya atau pajaknya atau target-target yang akan diundang, tapi orang ekonominya sendiri lengah terhadap pasal ini pidana, sementara ahli hukum juga tidak tertarik. Tapi seandainya ini kan sebenarnya ngebiri undang-undang pidana ini kan, kita undang-undang hukum pidana itu. Dengan interview ini ada meeting of mind ya kan? Ada orang hukum dan ada orang pajak. jadi ada potensi untuk crime amnesty. Saya bisa membayangkan harusnya kalau memang ada dugaan pelanggaran pidana, ya memang tidak menutup kemungkinan dijadikan bahan. Cuma nanti gini, Pak Fuad, ya sekalian kita diskusi. Pemerintah pasti ngomong atau DPR, kalau masih bisa diutak-atik, nggak mau dong mereka nanti declare, gitu nanti bilangnya. Kan dulu kan begitu juga masalahnya. Mana mau mereka deklarasi harta kekayaannya kalau punya potensi untuk diutak-atik gitu pastinya. Ya, itu sama saja. Orang akan dibiarkan melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal, ya termasuk narkoba, perjudian, apa segala pelacuran, apalah semuanya gitu. Nanti
itu mematahkan undang-undang pidana apa segala macam itu cukup pakai pasal 1 ayat aja di undang-undang pajak atau keuangan dibebasin dari itu hanya membayar. Sama aja bayar denda aja nih. Bayar aja nggak usah ini. Jadi, bayarnya dan tiap 5 tahun sekali akan ada tax amnesty. Iya. nggak usah bayar pajak kalau gitu, bisa aja PNBP kalau begitu. Pengumuman bayarnya penerimaan negara bukan pajak, ini untuk bayar. Ini kan pemutihan. Iya. Pemutihan aset yang diperoleh dari faktor kejahatan. Tapi jiwa dari tax amnesty itu adalah bukan itu. Jiwa tax amnesty itu harta-harta bukan yang dari ilegal seperti ini. Harta memang yang dari cuman penggelapan. Ya kan, dividen. Hartanya pendapatannya halal. Tapi ketika melaporkan dikecil-kecilin gitu. Itu kan sebenarnya misalnya tax amnesty jiwanya kan itu. Ini kan sekarang jadi pemutihan untuk pencucian uang kan ini sekarang. Pasal pencucian uang. Itu bahagia sekali itu kalau bisa masuk banking system. Makanya itu para ahli hukumnya itu lengah karena dititipinya di undang-undang sidik pajak. Orang-orang ini ekonomnya juga lengah karena orang ekonomnya lebih memperhatikan aspek ekonominya. Ini cerdas juga ini gitu. Penyusupannya ini. Tapi memang ya Pak Fuad, saya perhatikan ya selama masa pandemi ini itu banyak sekali memang undang-undang penyusupan begini by intention. Dan puncaknya itu ya di Omnibus Law itu. Misalnya saya temukan pasal mengenai SOF, Sovereign Wealth Fund. Ya, itu mengatakan bahwa yang namanya uang ini adalah uang lembaga dan bukan kerugian negara. Bayangkan. Nah, sumbernya dari negara. Padahal sumbernya dari negara. Selalu banyak sekali kalau dicek banyak sekali kata-kata begitu, bukan kerugian negara dan lain sebagainya. Jadi berusaha keuangan negara tadi berusaha diswastakan, dinon-negarakan. Padahal kan definisi keuangan negara itu kan segala hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang. Itu kan luas sekali sesungguhnya. Gitu. Sekarang misalnya BUMN misalnya, giliran dia mau lepas dari keuangan negara, tapi di sisi lain kan kalau ada apa-apa dengan BUMN, pemerintah juga yang turun tangan. Makanya saya kan bolak-balik udah bertahun-tahun saya bilang, kalau melaporkan utang negara yang sekarang 6.700 triliun itu oke. Tapi yang utang BUMN itu walaupun tidak dicatat tapi dikasih catatan, namanya itu istilah saya itu bahasa akuntansi ya. Contingent liability. Artinya ini bisa jadi beban pemerintah, bisa jadi utang pemerintah, bisa tidak. Artinya kalau BUMN-nya gagal, kayak kemarin asuransi Jiwasraya. Ya kan nggak ada cara tentang pemerintah, tapi kan tiba-tiba pemerintah yang bayar utangnya si Jiwasraya ke situ Asabri, nanti kan dibayar lagi dari APBN kan, yang seperti itu. Makanya disebut contingent liability. Harusnya ada catatan. Ini yang berpotensi kalau gagal karena ini BUMN akhirnya jadi beban ke pemerintah juga. Jadi kalau lebih mau berani lagi mau dicatat sebagai utang pemerintah. Wah, mungkin meledak, takut sudah. Ya kan? Ini utang pemerintah 6.700 triliun itu yang memang langsung utang pemerintah. Utang BUMN? Iya tergantung masuk, tapi jumlahnya tidak akan kalah begitu juga, besar juga. Kurang lebih sama ya? Iya bisa besar karena, tapi kan ada yang tidak usah kita hitung karena kalau perbankan kan memang lain ya kan, karena dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga nitipin kan itu bukan karena banknya utang, memang orang naro secara akuntansi kan dianggap utang bank kepada itu tuh. Tapi yang utang di luar kan bisa itu disingkirkan dulu itu yang. Ya itu disingkirin gitu kan. Kalau dihitungkan seperti itu puluhan ribu tambahannya aja. Jadi itu disingkirin itu pun masih ribuan. Dan satu Garuda aja 70. Ini Garuda 70 triliun. Garuda 70 triliun. Karya-karya itu juga. Kita juga gitu. Puluhan triliun juga. Iya semuanya, makanya besar juga. Utang-utang begitu besar juga lah ya kan. Mesti angkanya pasti akan 1.000 triliun juga gitu kan. Tapi itu potensi menjadi utang negara. Ada yang bilang ini gali lubang tutup jurang. Oh itu memang benar. Dulu kan istilahnya gali lubang, tutup lubang. Sekarang nggak bisa. Gali lubang, tutup jurang. Karena nggak bisa. Gali lubangnya itu lebih dalam. Iya. Karena apa? Untuk membayar saja bunganya utang. Apalagi kalau utang yang jatuh tempo. Jadi pertama ada utang jatuh tempo. Pemerintah narik utang untuk membayar utang yang jatuh
Tempo, Ya. ya kan? Tapi juga bunganya, kan ada bunganya. Bunganya pun pakai ngutang lagi, makanya ya lubangnya tambah dalam. Jadi bayangkan, untuk bunganya saja perlu ngutang. Jadi utang itu belum bayar bunga pokoknya jangan-jangan. Iya, jadi ya terus terang aja kebijakan utangnya menurut textbook pun ini hati yang tidak sehat lah kalau cara kayak gini nggak sehat gitu kan, karena ya utang itu kami ya dulu itu jelas utang itu kami punya kriteria dan selama di pemerintahan Pak Harto dan saya ada di dalam ya tidak pernah ada utang yang dipakai buat urusan rutin. Oke. Utang itu dulu kita bisa jawab ini utang ini untuk ini proyek ini itu jelas akunnya sendiri rekeningnya tuh masing-masing sendiri ya karena kita kan nggak ada utang surat utang negara SBN kan nggak ada dulu jadi utang cuman ke bilateral ataupun ke multilateral dari kayak Bank Dunia atau jadi Bank utang itu hanya jelas utang proyeknya apa dari luar negeri aja. Luar negeri. Jadi tidak ada yang namanya jual-jual kupon macam-macam. Nggak ada. Oke. Dan itu karena itu bisa diperjualbelikan. Iya. Dan itu jelas untuk proyek apa? Misalnya untuk proyek membuat ini irigasi di sini harus akun sendiri. Oke. Dipakai untuk proyek itu. Jadi nggak bisa keluar dari proyek itu. Satu pun nggak ada. Mesti dipakai untuk ini. Karena itu kalau ditanya utangnya dipakai buat apa, kami dulu bisa jawab dengan jelas. Ini utang yang ini untuk ini, utang ini untuk ini. Masing-masing ada pimbronya masing-masing setiap utang. Yeah. Karena utang itu jelas proyek pembangunan istilahnya gitu. Kalau sekarang saya ditanya, Blended, ngeblend. sekarang ngeblend ditanya potong, biar sudah nggak tahu campur. Mungkin THR juga termasuk bayar rutin segala macam udah nggak jelas. Itu utang itu. Ya gimana kalau utangnya sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan? Kalau menurut saya secara akuntansi harusnya utang itu jelas dipakai ini, pakai ini, pakai ini gitu loh. Ya, ini kan kalau dulu APBN kita itu agak lompat sedikit ya. APBN kita ini kan cenderung anggaran berimbang dulu kan. Zaman Pak Harto kayaknya defisitnya nggak besar ya kayaknya. Nggak, memang ada utang juga dulu. Tapi utangnya itu yang sampai sekarang pun itu utang yang lama dari mulai gabungannya itu ya. Gabungannya Indonesia mulai merdeka sampai sekarang yang sistem itu dipakai ya, multilateral bilateral tadi pinjaman luar negeri istilahnya itu sampai hari ini masih di bawah 1.000 triliun. Di bawah 1.000 triliun. Iya, membangun macam-macam itu dulu. Nah, sekarang 6.700. Yang lainnya itu kan karena ada ini utang kreasi baru yang namanya itu tadi SBN. Jadi sebenarnya utang peninggalan masa pemerintahan sampai siapa? Yang 1.000 itu? Yang 1.000 triliun itu? 1.000 triliun itu utang itu baru naik setelah mulai SBY. SBY mulai Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Jangan salah. Dia menekan. Jadi gini. Dulu itu sebelum zaman Pak SBY. Jadi bukan hanya zaman Pak Harto, Pak Habibie, diterusin Gus Dur, diterusin Ibu Megawati, masih belum mengenal ini utang-utang yang gila-gilaan kayak ini belum dikenal. Dulu itu nggak dikenal. Adanya utang yang pasti untuk proyek, pinjaman luar negeri. Nggak ada yang namanya bilateral. Instrumen macam-macam ini. Itu dulu upaya itu sudah ada. Dari manuver-manuvernya pemain-pemain pasar uang ada juga. Pak, kita bikin aja Indonesia ini surat utang negara, ngikutin Amerika kayak bikin treasury ini. Kita itu waktu itu para senior ya, kita punya berpegang teguh nggak. Kita jangan main di situ, nggak siap. Nanti kita tiba-tiba keseret utang, buat macam-macam. Nanti kita uangnya merasa gampang cari utangan, tahu-tahu kita kejebak. Kita udah kasih contoh, banyak negeri ambil Latin dan macam-macam. Janganlah, kita kayak gini aja utangnya buat proyek ini pun mau kita berhentikan pelan-pelan, mau kita stop, jangan, gitu. Jadi kita nggak pernah mau main di situ. Lobby-lobby itu ada. Jadi sampai Megawati tidak mau. Begitu Pak SBY masih Menteri Keuangan yang pertama juga masih tetap teguh nggak mau. Karena orang Menteri Keuangannya sebelum itu kan almarhum Yusuf Anwar itu orang angkatan saya juga orang lama-lama Yusuf Anwar. Itu masih belum mau. Ngerti dia. Nggak ada lobby-lobby dari ya macam-macam lah, mungkin semacam ya bersama pemain-pemain pasar uang kayak Marilyn Golden apa segala macam, Golden Sachs segala macam lah ya. Itu bujuk-bujuk. Kan banyak berhasil di banyak negeri. Tapi negeri ini terpuruk karena utang kan udah pada. Enggak. Nah,
Begitu Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memperkenalkan surat utang negara. Oke, tahun berapa itu mulainya, Pak? Surat utang negara itu? 2006 kalau saya nggak salah. 2006 ya? Iya. Oke. Karena kan Yusuf Anwar itu kira-kira 1 tahunan ya, terus digantikan sama Ibu Sri Mulyani, mulai beliau memperkenalkan ini surat. Wah, kalau dapat uang gampang. Ya gampang karena borrowing capacity dari Indonesia itu kan masih besar, belum pernah dipakai kan oleh pemerintahan Pak Harto dan sebelumnya oleh pemerintahan Bu Mega, Bu Gus Dur, semua nggak pakai Habibie, segala nggak pakai itu. Masih perawan yang borrowing capacity. Ya gampang dibikinkan ini. Nah, begitu uang masuk kayak jualin utang untuk gampang itu kan mulai terus. Ya artinya mulai dipakai buat yang nggak jelas gitu loh. Masyarakat Indonesia punya instrumen selain dia taruh deposito atau taruh di bank uangnya yang secara konvensional, dia bisa beli surat utang negara kan? Itu justru yang dari dulu kita hindari, namanya kita menghindari crowding out. Artinya apa? Jangan pemerintah ikut berburu dengan uang yang ada di dalam negeri. Nanti mesti pemerintah menang. Sekarang aja jujur ngomong aja. Banyak bank-bank ya, asal Anda tahu aja. Sekarang lebih daripada ngasih kredit, makanya pertumbuhan kredit kan rendah betul kan? Dulu kita punya pertumbuhan kredit 17-20%. Supaya ekonomi juga bergerak, makanya bagus. Sekarang ini orang-orang bank ngasih kredit juga nggak aman, beliin aja surat utang negara. Surat utang main negara. Golf aja saya kipas-kipas aja itu duit masuk. Tapi akibatnya bank tidak nyalurin kreditnya jadi lebih kecil, pertumbuhannya seret. Karena beli surat utang aman, ekonomi realnya nggak tumbuh jadi. Nggak tumbuh. Itu yang dulu kita bilang jangan, karena itu namanya crowding out. Karena itu kita hindari terus. Sekarang ya orang-orang itu seperti ini, berebut dana yang ada itu antara pemerintah dengan swasta. Kasihan kan? Harusnya kan jangan seperti itu. Ini crowding out juga dilanggar prinsip itu. Pokoknya ya kalau menurut saya sih, mohon maaf ini sok pinter, akibatnya nggak jelas, yang dibangun asal-asalan karena merasa gampang cari duit, ya kan sebagian dipakai buat rutin, tidak sehat kalau menurut pandangan saya itu tidak sehat. Cuman kan bebannya nanti di pemerintah yang akan datang. Pemerintah yang berikutnya ya. Berikutnya. Nah, jadi kembali lagi juga ke sini itu. Pasal ini, saya pasal 6, pasal 11 di Undang-Undang Teks Amnesti Jilid 2 ini yang memberikan mengebiri istilahnya undang-undang kitab undang-undang hukum pidana apa istilahnya itu saya kurang paham lah ya. KUHP melalui undang-undang ini. Saya kira nasibnya akan sama kayak pasal 27 tempo hari yang di Perpu. Pasti akan ada yang membawanya ke MK. Ya. Nah, MK mestinya kan konsekuen harusnya. Kalau hulunya ini apalagi ini hilir yang lebih gawat lagi nih kan, yang bisa ditumpangin. Kalau di sana kan masih hanya para pejabat yang diberikan perlindungan hukum. Kalau ini kan pasal buat pencucian uang ini, ya kan? Nanti juga luar negeri pelan cepat atau lambat luar negeri akan wah di Indonesia tadi akan menjadi sumber cuma kalau putusan pencucian uang. Misalnya let's say MK mengabulkan, tapi putusannya 1,5 tahun lagi misalnya. Sudah banyak tuh yang pencucian uang yang dilegalkan. Ya, tinggal MK-nya berlaku surut atau berlaku sudah ditetapkan. Sudah banyak yang ini dulu, yang udah dapat tidak boleh diganggu kan? Iya, juga. Itu seperti undang-undang minerba kan? Yang kemarin katanya perpanjangan otomatis sama MK kan dibatalkan tuh. Harus tetap menggunakan ya mekanisme. Tapi kan sudah ada yang perpanjangan tuh, yang punya pejabat. Jadi sudah punya perpanjangan baru putusan MK keluar. Allahu a'lam pokoknya. Ya, tapi itu tidak gini, undang-undang apalagi ya. Terus terang aja ketika para pembuat kebijakan itu juga melakukan bisnis. Itu pasti akan konflik. Ya, itu namanya wasit merangkap pemain. Iya. Jadi akibatnya itulah sering disindir kan kalau dipasarkan tadi di sini apa? Ini a corruption friendly government, kalau gitu bukan business friendly nih sih, kata ini corruption friendly katanya kan. Melindungi, ya ada yang bilang malah crime friendly katanya kan. Tapi Pak Fuad nih, ini ada yang bilang nih ya, dari Antonius Nano Suparno, 378, podcast sakit hati karena tidak dapat jabatan. Kalau Bang Fuad apa sih prestasinya? Itu atasnya, tapi bawahnya
Zulfidiansa Umri, menterinya Jokowi buat perusahaan cangkang untuk menghindari pajak, dasar preman. Nah, ini ada 2 lagi, silakan. Ya kalau soal prestasi masa saya dikepung diri. Tapi paling nggak catat, nggak ada dirjen pajak yang menyelesaikan undang-undang perpajakan lebih banyak dari saya. Berapa undang-undang, Pak? Saya 10 undang-undang. 10 undang-undang. Yang saya garap. Saya kira itu nggak ada. Dalam rentang Ya, waktu 5 tahun. 5 tahun. Jadi itu saya nggak usah begitulah. Itu kan orang-orang yang cuma politisi asal sembarangan aja, asal Dan biasanya ngawur. Jadi nggak usah dijawab lah. Itu kan. Yang biasanya Nggak usah. mentalnya anak-anak. Jadi keluar dari topik gitu kan. Nggak usah lah itu. Nggak usah dilayani sampai nanti ada pemahamannya sendiri gitu. Ini kan kita bicara ke subjeknya apa yang sedang kita bahas gitu kan. Jadi kita bicara mengenai sesuatu yang objektif, ya kan? Bukan soal jadi bicara misalnya, sakit hati. Ini dapat apa, ini dapat apa, ini di warung ini itu segala macam gitu kan, udah nggak inilah. Nggak usah ditanggapi ya, yang kelas-kelas kayak gitu nggak usah ditanggapi. Kita membahas ini, saya kira nanti ini ujungnya saya yakin di MK, ini saya tebak. Malah dulu saya agak pesimis itu. MK akan mengabulkan itu pasal 27 yang dulu, yang memberikan kekebalan hukum itu. Kalau sekarang harusnya saya lebih optimis ya. Karena kejahatan yang mau dilindungi. Ini orang udah semuanya. Ini buat pencucian uang, pemutihan, nanti dana udah dilaporin bayar pajak kayak bayar denda aja, berarti menjadi sah, resmi, ya kan bisa masuk ke banking system segala macam itu gitu loh. Menurut saya ini embel-embelnya ini loh, yang menurut saya itu teks amnesti kapan kalau menurut undang-undang ini akan dimulai? Januari ya, begitu undang-undang 6 bulan kalau salah, singkat saya 6 bulan, dikasih waktu 6 bulan. Oke, jadi sampai 30 Juni. Begitu undang-undang ini berlaku, maka disitulah teks amnesti akan dimulai. Tapi tentu dengan nanti Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak membuat mekanisme macam-macam. Oh iya, tapi udah cukup detail sih diatur di sini. Artinya simpel aja melaporkan dengan lembarannya, ini itu diungkapkan. Prosedurnya saya nggak. Berapa persen pajaknya? Tergantung dia kan ya, kalau diberikan yang paling murah 6%, kalau dia dibelikan dulu termurah 2,5%. Iya, kan terus naik dikit-dikit ya. Sekarang 6%. Ini yang paling murah 6% itu apabila dibelikan surat utang negara. Oke. Ada kelihatan negara ini juga lagi haus pendanaan mencari utang kan. Jadi kalau kita misalnya negara gitu. Katakanlah tidak melaporkan uang 100 miliar dan kita pengen cuma kenanya 6%. 100 miliar itu dibelikan surat utang negara. Iya. Baru kenanya cuma 6%. Iya. Tapi kalau kita tetap kuasai uang itu, kenanya lebih besar dari itu. Iya, ada gitu, ada yang 8% kalau gitu kan. Terus kalau uangnya dilaporkan tapi masih di luar negeri, entah karena satu dan lain hal. Saya mau melaporkan dananya saya masih di luar negeri, saya kena 11%. Oke, lebih gitu, gede nanti lagi. Karena masukinnya mungkin kapan-kapan aja gitu kan. Bisa seperti tapi sudah itu. Aman yang penting. Yang penting sudah aman. Gitu. Karena ini ada ketentuannya. Kalau mau bayar murah, begitu ya. Ini ada pokoknya pasal-pasalnya itu. Tapi intinya, tapi itu juga memberikan kesan kayaknya pemerintah itu kayak lagi butuh banget duit gitu kan. Dan memang faktanya Iya. Ini kan tarif 6% ya, 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan ketentuan diinvestasikan pada, ini yang 6% ini ya, kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam. Ya. Pengelolaan sumber daya alam. Iya, kita udah tahu itu apa saja kan. Atau sektor energi terbarukan. Energi terbarukan. Ya, itu. Atau dibelikan surat berharga negara. Gitu. Loh, kalau sumber daya alam itu berarti penambang itu dia declare uangnya yang bertriliun-triliun itu dapat 6% cuma. Iya, kalau itu artinya putih-putihan, tapi saya bilang saya akan belikan surat utang negara atau saya akan investasikan di tambang, ya berdaya alam kan, ataupun berenergi terbarukan, ya saya cuma kena 6%. Nah, kalau nggak ditaruh di dua tempat ini bagaimana? Oh, kalau lu nggak taruh di dua tempat itu 8%. 8%. Gitu. Yang dananya di dalam negeri. Iya. Kalau di luar negeri 11%. Kalau di luar negeri
6% juga atas harta yang berada di luar wilayah kesatuan negara ini ya. Dengan ketentuan nanti dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pada sama tadi sumber alam atau surat berharga negara. Oke. Jadi tetap akan 6%, tapi masih di luar negeri dilaporin. Ya, tapi ada Tapi rencana saya ke akan sana. rencana ya dikasih waktu berapa bulan harus masuk gitulah ya. Ya. Tapi bikin perjanjian. Kalau enggak nanti kena tambahan, kena tambah 3,5% apa gitu kan, gitu. Dan sebaliknya begitu, bisa 8% ya, yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam negara kesatuan Indonesia, tapi tidak diinvestasikan pada sektor sumber alam, tidak pada surat berharga, itu 8%. Oke. Gitu. Atau bisa saja 11% yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia. Ya. Jadi cuma saya punya uang di Hong Kong, Cuma deklarasi ini aja, iya. saya dikasih 11%. 11%. Ya kan mungkin juga pengusaha-pengusaha narkoba duitnya masih di luar negeri, Iya. nggak mau buru-buru ya bayar 11% juga nggak apa-apa. Tapi begini, kan, waktu-waktu bisa Pak dimasukin Fuad, misalnya gitu kan. Pada teks amnesti pertama itu kan klaimnya adalah agar dana masuk repatriasi ya, dana masuk. Tapi ternyata itu totally incorrect. Ternyata tidak, dana-dana dari luar negeri itu mereka nggak mau juga alihkan ke dalam negeri. Iya. Dulu kan estimasinya harapannya pemerintah ya, karena memang pernah apalagi ya dibilang ada 11.000 Di kantong kanan, kantong kiri. ini nyatanya kan Di masuk satu ke dalam, kantong. ya Tapi dia yang masuk belum lagi di kantong yang lain. masuk kecil lah intinya kan, gitu aja ditargetkan nanti 1.000 udah 1.000 triliun aja yang masuk gitu, nyatanya juga ya sudahlah, itu yang lalu kan juga tidak, malah yang stres waktu itu para pensiunan, pensiunan itu mungkin waktu ngisi SPT pajaknya nggak korek kan, waduh lah saya punya rumah yang ini, tanah yang warisan dulu padahal udah dari bahala, tapi kan pada panik, aduh gimana ini gimana ini kan gitu, malah 2016 teks. Iya, sekarang 2021, 2022 ya 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. iya, ini ada ya kan, tapi itu tadi yang embel-embelnya itu loh, jadi benteng pengamanan pendadanya itu tidak sesuai dengan jiwa asli maksudnya teks amnesti. Ini lebih banyak Tapi dibaca pemutihan, pencucian Pak Fuad, uang. ya, begini, kalau kita misalnya mau menganalisis ya, walaupun ini nggak benar, salah satu kegagalan repatriasi kemarin adalah karena tidak ada jaminan bahwa dana mereka tidak diutak-atik. Makanya mereka mikir, wah nanti kita declare, lalu kita bayar, dananya kita tarik ke dalam negeri, tapi nggak ada jaminan, nggak dikutak-atik. Karena kemarin itu kan ada dimension kan, kejahatan narkoba, kejahatan apa kan nggak boleh kan. Waktu di teks amnesti pertama itu kalau nggak salah ada mentioning untuk kejahatan tertentu. Jadi bukan pelaku kejahatan, sehingga mereka males masuknya. Nah sekarang biar mereka tertarik, ya kan, biar kita menjadi negara surga bagi kejahatan. Sekarang udah disebut begitu, kita ini surga aja ini. Kalau kayak gini, kita ini surganya buat kejahatan. Ini kan seperti kita menyerah atau tunduk kepada hal-hal seperti ini. Nggak boleh. Seolah-olah pokoknya yang penting kita dapat uang, dari tekanan fiskal kita bisa relief sedikit, bebas sedikit. Walaupun uang-uang yang masuk uang nggak halal. Masih mending. Sebetulnya dulu zaman Pak Harto itu juga tahun ada sambil makan ubi Pak ya. Ada pengampunan pajak juga tahun 84. Ada juga dulu pengampunan pajak yang melaporkan harta, tapi nggak ada kaitan bicara pembebasan pidana itu segala macam gitu kan, dulu tahun 84 gitu. Dulu apa istilahnya ya? Sunset. Nah, itu lain lagi, itu udah kemari kan. Iya. Sunset, itu policy, ya itu sejenis seperti itu juga gitu loh. Tapi kalau terlalu sering dan terlalu banyak seperti itu, nanti orang nunggu aja. Iya. Ini masa selama Orde Baru itu kan sebetulnya ya yang pengampunan cuma 1 kali 30 tahun itu kan juga karena dari pembawaan pemerintahan, lalu kerasa aja nih Orde Baru juga sudah lama 84 yang dikasih
untuk ini. Dan itu ada alasannya yang jelas. Bukan pengampunan begitu saja. Karena apa waktu itu, jangan lupa kenapa 84. Karena ada pengalihan dari sistem pajaknya official assessment. Ya. Semua orang itu pajaknya ditetapkan oleh pemerintah. Sekian, kamu sekian. Pemerintah yang tetepin. Belum pernah diberikan yang namanya self-assessment. Self-assessment itu artinya si wajib pajak mengungkapkan sendiri. Ya. Ini loh. Objek pajak saya ini gitu. Belum pernah diberikan. Itu konsekuensi logis mau tidak mau. Dari official assessment pada tahun 83 pemerintah bikin undang-undang perpajakan menjadi self assessment, silakan Anda melaporkan diri di SPT pajak Anda, berlaku mulai tahun 84. Oke. Nah, kan orang-orang ini kan jadi bingung, aduh, saya ditetepin dulu ada pajak sekian. Begini. Sekarang tiba-tiba Ngisi sendiri. sendiri. Saya gimana? Nah, pemerintah tahu ini orang kan banyak yang menyembunyikan. Mungkin yang orang pajak, kantor pajak ini dulu netepin terlalu kecil atau terlalu rendah segala macam kan. Ya udahlah dikasih pengampunan. Dah, kamu laporkan aja yang sebenarnya. Karena kamu sekarang melaporkan sendiri. Nah itu konsekuensi logis dari perubahan undang-undang, perubahan sistem. Itu tahun 84 tax amnestinya itu. Nah, kemudian habis itu diikuti dengan sebagai bagian dari ini diikuti dengan udah deposito karena pemerintah punya rencana juga selain itu tadi ya karena perubahan undang-undang diikuti pemerintah ingin memperkuat banking system. Dulu direportkan ada banyak dana-dana tidur di masyarakat, orang pada nggak mau ke bank. Udah dibikin silakan mendepositokan uangmu. Kantor pajak tidak akan mengusut asal-usul uang kamu tuh. Buah meledak perbankan itu. Karena ada kebijakan ini. Pokoknya orang store semua uang. Wah keluar, uang udah dibawa bantal istilahnya apa? Uang tidur. Yang tadi mungkin disembunyikan dalam bentuk emas segala macam. Masuk ke banking. Banking terus langsung jadi tumbuh, memang jadi dana tersedia untuk dipinjamkan ke kredit ke masyarakat yang mau investasi mau banyak di bank. Nah itu kan masih sehat. Orang berbondong-bondong terus mendepositokan uang kan, menghidupkan perbankan monetary system. Uang benar sebenarnya. Iya itu real karena masuk ke bank diterima oleh bank kan, gitu. Kalau yang kemarin kan juga yang tax amnesty kemarin itu kan juga belum tentu walaupun dilaporkan kan belum tentu semuanya itu sebetulnya real karena udah dipercayakan lah. Ada yang ngecilin, tapi ada juga yang gedein. Karena kalau dia gedein nanti, kalau dia dapat uang-uang yang nggak karu-karuan itu, belakangan udah aman. Karena profilingnya sudah gede. Dia storekan kan. Oke, saya udah punya uang 100 miliar misalnya. Lalu saya kena pajak cuma 2,5% kan kemarin itu. Saya udah membayangkan tuh kalau saya punya proyek-proyek gelap-gelap gitu, kira-kira saya profiling saya sudah kena itu, sudah 100 miliar harta saya. Walaupun de facto harta saya barangkali baru 10 miliar, misalnya 20 miliar gitu-gitu. Oke. Jadi memang Pak Fuad, kita bicara tentang yang orang nggak paham masyarakat awam, financial engineering ya, semacam rekayasa keuangan seperti ini ya. Iya, betul. Tapi begini, yang bisa merekayasa gitu kan juga siapa? Wajib pajak besar, pengusaha besar kan. Rakyat kecil mah udah dipotong aja pajaknya udah. Nggak ada ruangannya dia buat manuver ini itu. Dan sekali hitung udah tahu. Iya. Manuvernya nggak ada ya. Oke, ini bagian-bagian akhir ya. Sebelum saya membacakan satu dua yang relevan. Barangkali skenarionya Pak Fuad yang terbaik ya. Maksudnya gini, kita nggak bicara tentang pembatalan aturan ini oleh MK, itu akan jalan dengan sendirinya. Tapi kita bicara mengenai skenario sistem perpajakan yang harusnya baik atau terbaik. Tentu disesuaikan dengan sikon sekarang. Mungkin kalau memang ada 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, terserah. Silakan saja Pak Fuad. Kalau saya itu dari dulu melihat masih sama. Satu, pajak berikan kepastian sebanyak mungkin, termasuk pajak final itu. Itu sebenarnya memberikan kepastian juga pada masyarakat, supaya
lebih pastilah untuk perencanaan maupun untuk masyarakat. Misalnya gini, kan banyak pajak final. Dan dulu saya itu sampai dijuluki Dirjen Pajak Final pada sinis, tapi sekarang hampir dipakai terus ya kan, tapi sekarang malah diperluas. Karena saya ngeliat gini, masyarakat ini juga kalau diperiksa pajak kan nggak suka. Iya. Dobok-kobok juga nggak suka. Seperti Terus, kriminal jadi. Iya, nggak tenang. Terus petugas pajak juga nanti terlalu banyak gitu loh. Jadi terlalu banyak juga nanti itu bisa ada ruangan macam-macam. Saya bilang udahlah berikan kepastian aja. Jadi kita petugas pajak nggak usah banyak-banyak, nggak usah diperbesar banyak kantornya, jadi jangan itu mahal. Sekian pajak Anda selesai. Contohnya saya lakukan begini dulu zaman saya itu ya. Udah transaksi di bursa efek. Kan orang itu main di bursa efek itu kan jam demi jam muter-muter ganti baju terus. Pertama pura-pura perusahaan Singapura pada punya orang Indonesia. Orang Hongkong pura-puranya perusahaan Hongkong dia bikin perusahaan besar kan gampang ya. Pura-pura Hongkong pokoknya belum 6 bulan bubar kan nggak kena pajak misalnya gitu kan. Dulu karena gitu ada ketentuan lah ya peraturan perpajakan gitu. Atau ganti-ganti ngilang-ngilang. Kita nggak bisa majekin juga. Tapi transaksi di situ gede. Udahlah saya bilang ngapain. Saya bilang gini aja lah kita finalin aja. Semua transaksi 1 per mil tiap transaksi. Ya kan? Udah saya kenain. Sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau masih berlaku. Jadi kalau ada berapa? Hari ini transaksi 1 triliun per hari, pemerintah dapat 10 triliun 10 miliar gitu aja. 1 per mil. Tapi kan itu jalan dan itu pemerintah nggak usah kerja. Yang kerja ya bursa efek, bursa efek Jakarta zaman dulu, sekarang bursa efek Indonesia. Otomatis itu sistemnya, otomatis transaksi pemerintah ongkang-ongkang aja, diem aja, cuma baca aja hari ini, baca di Running Tech TV, di mana udah otomatis lah pokoknya. Baca, itu kan otomatis. Orang yang berdagang di pasar modal juga buktinya rame, tenang, tapi pemerintah pasti. Nah, kita juga pemerintah bisa ngitung, dan itu ternyata cara ini itu memberikan pendapatan ke negara lebih bagus daripada yang sok-sok menghitung-hitung pararan orang juga kita nggak ada tenaganya. Banyak-banyakin pegawai repot, yang ada nanti pada main. Nah, dulu kita main seperti itu banyak. Kayak Anda itu punya rekening kan, kita semua rakyat Indonesia ini punya uang di bank. Deposito, tabungan, apapun juga kan, kan dipotong itu pajaknya. Bunganya, ya kan? Nah, kan udah, tapi kan tenang. Kalau enggak nanti petugas datang, you punya deposito, warna dihitung-hitung segala ruwet, udah dipotong. Yang potong siapa? Bank. Yang nyetorkan ke negara bank, pajak cuma terima laporannya doang. Jadi kita nggak perlu self assessment lagi. Nggak perlu, dan itu si masyarakat juga yang dipotong juga nggak ada yang ribut. Padahal itu dipotong loh, kita dapat bunga dipotong 20% loh sama bank pajak itu kan. Dan kita merasa uangnya nambah aja pokoknya. Udah. Pemerintah nggak kerja gitu loh. Nah, itu tentu banyak yang contoh-contoh seperti itu. Palingnya yang dulu saya perkenalkan, saya terapkan dulu ya. Pompa bensin segala, saya bilang, udahlah, pompa bensin dikenain aja, belinya juga tertentu, jualnya tertentu kok. Cuman alatnya kita udah tahu listrik apa bisa dihitung dah. Saben nebus ke Pertamina, dulu bayar pajaknya. Pak kan kita belum jual. Iya belum jual. Tapi kan paling 1-2 hari lu habis. Bensin kan, tapi semua bayar yang sama, karena waktu itu kalau nggak saya finalkan, pompa bensin yang itu bayar pajak gede, yang satu bisa nggak bayar pajak. Pastikan semua gitu. Nah itu cara-cara yang ini banyak yang bisa disimpelkan, ongkos pemungutannya murah, memberikan kepastian bagi masyarakat wajib pajaknya. Ya, saya bilang sampai saya suka candain orang pajak, udah lu nggak usah kerja terlalu berat, kerja pakai otak yang smart. Yang penting gini, sebelum kita finalkan, saya bikin kriteria. 1, ongkos pemungutannya murah. Kedua, penerimanya akan lebih besar. Ketiga, acceptability di masyarakat itu oke, masyarakat malah senang. Oh Pak enak Pak, kayak begini aja udah kita pasti gitu kan. Untuk menghitung saya panggil yang ada asosiasi. Misalnya dulu kalau SPBU saya undang Wana Migas. Oh iya Pak gitu aja deh Pak. Terus saya diam-diam di belakang ini. Tuh wajib pajak pompa bensin SPBU se-Indonesia. Saya main dengan angka. Jujur ngomong aja. Saya semuanya pakai angka. Terus yang sekarang itu angkanya suka nggak keluar. Pakai feeling-feeling aja, politik kayak retorika nggak bisa. Saya tanya, dari sini pajaknya berapa? Bisa jadi bilang 100. Nah kalau kita kenain secara final, bayarnya pasti berapa sekarang? Wah pas 150. Mesti saya syaratnya naik. Tapi si wajib pajaknya mereka senang. Aduh tenang, sekarang nggak dia datengin orang pajak diobok-obokan gitu. Pasti saya gitu. Tapi terhadap pajak penghasilan gimana Pak?
Kan kadang-kadang Jadi kan pajak penghasilan dari yang saya contoh-contoh ini kebetulan tadi tadi itu pajak kan penghasilan. berarti untuk tahunannya nggak ada lagi. Yang udah difinalkan ya udah. Sudah. Yang udah final kan. Iya. Ya udah. Nah, karena hal-hal yang sulit seperti itu, makanya dulu saya bilang udahlah. Orang bangun sampai saya bilang rumah itu, udahlah. Jual beli rumah itu kan mulai saya memperkenalkan. Udahlah bayarlah dulu 5%, sekarang 2,5% kalau kita jual rumah kan. Iya. Udahlah. Daripada nanti kita nggak tahu, kita juga nggak bisa memonitor, akhirnya kita kelupaan atau kita nawin 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Ditanya orangnya duitnya udah habis, orangnya udah meninggal atau udah pindah. Udah waktu transaksi kan lagi seneng, lagi punya duit. Iya. Dua-duanya orang beli biasanya semangat, lagi seneng, orang yang jual juga lagi seneng. Pajaknya di situ selesai. Terus saya hitung, naik nggak? Hitungnya dapur kita kan ada. Naik Pak, ini kita bisa naik sekian persen Pak, 20% Pak. Tapi masyarakat senang gitu kan. Nah, yang simpel, kantor pajak dia tuh nggak usah terlalu banyak nambah pegawai besar-besaran, ya. Apa namanya bikin masyarakat itu resah. Karena apa? Kenapa kita bikin final-final sebanyak mungkin yang pasti asal itu diterima oleh masyarakat luas, mereka bisa mengkalkulasi sebelumnya kan. Satu, masyarakat kita kan kalau bisa menghindari pajak semua pada nakal menghindari pajak. Iya. Petugasnya juga kan juga begitu, ada peluang juga bisa main kan. Iya. Daripada kayak begini, udahlah. Yang ada peluang final otomatis saja sistemnya yang jalan. Orang petugasnya kadang-kadang jadi konsultan pajak sekaligus. Kalau sistemnya itu dibikin tetap sebanyak mungkin, Iya. gitu ya, itu sebetulnya lebih kecil. Tapi gimana kalau misalnya potensi 2 kali kena pajak itu? Kan misalnya kadang-kadang kita jasa ya, konsultan misalnya. Begitu kita terima fee, kan udah kena pajak tuh, ya kan? Iya. Lalu itu kan menjadi bagian dari pendapatan kita. Iya. Nanti dikalkulasi lagi kena lagi dia. Iya pajaknya bisa kena lagi karena Iya. kemudian tadi kumpul semuanya itu penghasilan dari berbagai macam sumber. Ya, Itu kemudian mungkin kita bracketnya kan bisa naik. ya, Nah, jadi ada tambahan kekurangan. Kecuali kalau tadi yang pungutan tadi itu final itu udah dikeluarkan nggak dihitung lagi. ya. Makanya saya misalnya dulu gini, udahlah semua kontraktor pemerintah rekanan itu potong aja 2% pajaknya saya finalin. Kita nggak usah repot ngurusin mereka, saya bilang gitu. Ya kan, dulu saya gituin aja, lebih. Tapi kan saya coba kalkulasi, tapi wajib pajaknya senang. Iya Pak, udah potong 2% aja deh. Karena apa? Kita kalau diperiksa juga pusing Pak. Kenapa periksa? Ya kadang-kadang ada uang ini uang itu yang kita nggak bisa laporin. Kalau kita laporin salah. Ya kan? Iyalah. Dilaporin salah, padahal dikoreksi sama Bapak kan. Tapi itu fakta, real gitu kan. Udahlah Pak 2%. Udah pikir kalau 2% pajak, misalnya sekarang tarifnya pajak berapa? 20%. Ya udah, saya bilang kali-kali Pak, berarti saya anggap labanya 10%. Saya anggap laba 10%, kena pajaknya 20%, berarti kan 2%. Saya potong aja 2% di depan net ya, nggak usah pusing. Yang kira-kira wajar aja saya gitu kan. Oke. Tapi enak. Nah itu cara-cara memungut jangan yang complicated. Oke. Tapi pasti kan, walaupun gitu kan pasti dosen, mungkin sekian gitu. Ya, jadi kita tinggal perusahaan-perusahaan yang besar kayak bank kan udah jelas gak jarang bisa main-main, gak gampang. Karena apalagi perusahaan go public, itu ada laporan akuntannya, itu baru kita ngikuti mereka. Laporannya kita hitung. Tapi banyak yang ruwet gitu loh. Yang ruwet-ruwet itu ada bisnisnya itu susah. Mengkalkulasinya itu. Dia punya 2-3 pembukuan. Saya ajak duduk aja. Duduk. Kira-kira wajarnya ini gimana, kita udah dapat banyak intelijen, sumber gini, udahlah. Gua nggak ngobok-ngobok buku lu juga gua udah tahu isinya banyak yang bohong. Dia juga bohongnya ada yang terpaksa. Ya karena nutupin ini, nutupin itu, kita juga tenaganya nggak ada, udahlah. Ya, sekian aja, udah Pak, nggak apa-apa, Pak. Fair lah itu Pak. Itu satu ya. Gitu. Jadi pajak final. Yang lainnya? Apalagi yang untuk melakukan reformasi perpajakan ini? Disederhanakan. Segala sesuatunya itu diberikan kepastian hukum juga. Kayak tadi ini pasal tidak kepastian hukum tuh tadi yang saya bicarakan itu total seluruh undang-undang itu. Ya, final. Pajak ada ke masyarakat itu semakin cerdas, semakin maju. Juga melihat loh bagaimana pemerintah membelanjakan itu. Kalau negara-negara maju maksud itu kan
Itu dilihat. Kalau pemerintahnya itu dengar banyak skandal, banyak ini, banyak itu juga mempengaruhi mentalitas orang membayar. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Trust kepada pemerintah. Bagaimana membelanjakan. Itu hal yang tidak bisa dikuantitatifkan, tapi orang punya pemerintah kayak begini aja. Ya, tapi Pak Fuad ya, soal trust kepada penguasa ya, pemerintahan ini memang kan kayaknya masalah terbesar ketika kita mau meningkatkan rasio perpajakan kan. Orang menganggap ngapain kita bayar pajak. Orang kita nggak merasa kita dilayani oleh negara. Kan begitu. Kalau negara-negara boleh, pajak gede, tapi kan kelihatan betul yang namanya public utilities-nya itu memang betul-betul diperhatikan. Kalau kita ini kan kalau pemerintah bilang ini bangun jalan harusnya nih. Misalnya gitu, yang dirasakan oleh rakyat. Kalau bangun jalan kan jalan biasa tidak tol. Itu kan dari uang pajak. Ya kan? Orang udah aman gratis. Ini kan lama-lama kalau bangun jalan sudah tol. Baik, rakyat sudah ngalah. Aduh, bayar pajak tapi jalannya gue bayar juga jalan tol. Udah begitu, jalan tol ini ketentuan internasional sebetulnya ya, dan ilmu ekonomi gitu. Kalau udah kira-kira sekian tahun ya dibebasin, udah jadi jalan biasa. Di sini kan nggak ada. Akhirnya terlalu dibisniskan. Ya kan? Tol Jagorawi kan itu sudah lama misalnya digratisin harusnya gitu kan. Tapi kan jadi tol ini selamanya kayaknya menjadi tol abadi. Akhirnya jalan umum yang bisa dinikmati rakyat gratis, yang itu harusnya menjadi kewajiban pemerintah, semakin terdesak. Jalan barunya tol terus-terusan gitu kan. Lama-lama kita terperangkap tol dan ternyata jalannya macet juga. Iya, nah saya biasanya menghibur. Udah biarin bikin tol daripada nggak ada. Saya suka menghibur aja gitu. Nanti yang naik tol itu orang-orang yang berduit. Jadi jalan yang biasanya yang gratis agak sepi, kita bisa pakai yang itu aja yang longgaran. Oh iya ya Pak. Ternyata semuanya rame. Tolnya rame. Karena kendaraannya naik terus gitu kan. Kendaraan tiap hari bertambah. Jadi jalannya nambah juga sebetulnya. Oke, jadi 3 ya Pak Fuad ya. Tadi pertama pajak final, kedua kepastian hukum, ketiga trust kepada penguasa atau pemerintah atau katakanlah pemungut pajak. Apalagi? Ini yang paling berat yang terakhir itu trust itu trust tadi. Ya. Ya karena trust ini yang menjadi persoalan, orang malas bayar pajak karena dia merasa manfaatnya tidak terlihat kadang-kadang bagi dirinya ya kan. Ada lagi Pak sebelum mungkin final statement dari Pak Fuad? Ya gini, pemerintah ini kan sekarang usaha lagi susah ya, apa-apa lagi susah lah gitu kan, dilanda pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Harus mampu juga mengendalikan pengeluaran. Jangan setiap kali pengeluarannya kurang terus nguber utang dan nguber pajak. Orang lagi pada stres ini. Jangan. Pengeluaran yang nggak penting-penting itu terlalu banyak di kita itu namanya. Jadi saya mau mengatakan bahwa urusan spendingnya itu dikendalikan. Jujur aja, apa sih misalnya urgensinya pindah ibu kota sekarang ini kan nggak ada. 500 triliun lagi. Ya Allah, ini duit lagi nggak ada, lagi udah babak belur misalnya gitu udah. Jangan itu nanti buat alasan nambahin utang, buat nguber pajak kasihan. Contoh lagi kereta cepat tuh, saya tuh tegas saja. Jakarta Bandung. Kalau kereta Bandung, kalau saya cut loss, udah tutup, bubarin. Lu nanggung pemegang sahamnya berapa? Dari China berapa? 60 ya. Udah tanggung jawab lu 60%, 40% kita dari pihak Indonesia kan 40. Udah rugi. Lu pada ceroboh, pada brengsek semuanya kasarnya kan begitu. Pada nggak karu-karuan, bikin anggaran bikin visibility kacau. Apalagi sebelumnya udah peringatin kan? Udah rugi. Lu kenapa? Udahlah. Rugi itu katlos itu ya sudah, anggap aja itu pelajaran. Daripada kalau you teruskan, satu ngorong-ngorong APBN lagi, rugi itu akan nambah dari situ. Bukan cuma itu, udah jadi nanti bakal jadi masalah. Hakul yakin nanti akan jadi bayar terlanjur, jadi bebannya APBN pemerintah berikutnya lagi untuk operasionalnya nggak cukup, buru-buru buat bayar bunga dan pokok utangnya. Udah berkepanjangan, jadi penyakit yang berkepanjangan. Dan sekarang untuk ibu kota baru, mumpung belum banyak cut loss, anggap saja tunda lah, biar nggak ada yang losing fees, tunda dulu sekarang. Nah, banyak hal-hal yang seperti ini. Di samping pengeluaran ini juga mesti
kendalikan, Oke. kendalikan, ya kan? Dan kalau ada kritik masyarakat, ini sekarang misalnya kan, yang bikin peraturan, yang pada bisnis, yang bikin peraturan, sekarang yang penguasanya, yang doing bisnis kayak sekarang lagi ribut-ribut kayak begitu kan. PCR ya? Ya PCR ada lagi, ini ada Pandora Paper. Ini itu trust itu, aduh, lu mau cari duit berdiri sendiri gitu kan. Nah, itu juga susah pemerintah mau menggalang kalau kayak begitu. Karena trustnya ini lagi berkurang gitu kan. Tapi Pak Fuad ya, banyak orang kan menyalahkan pandemi ya sebagai masalah ekonomi. Tapi orang mengatakan, loh, bukannya masalah pemerintahan Presiden Jokowi sebelum pandemi itu udah terlihat bahwa yang namanya beban utang, pembangunan infrastruktur itu akan memunculkan bom waktu. Gitu. Iya, itu termasuk pasti. kereta cepat misalnya kan juga sebelum. Ya itu kan sudah diperingatin semua banyak hal, bukan hanya itu, jujur ngomong aja banyak itu. Saya belum lama bincang-bincang dengan konsultan infrastruktur ya. Ya dibilang, Pak gimana ya, kita juga prihatin sih Pak. Banyak yang dibangun bisa pelabuhan-pelabuhan itu, mungkin yang pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur apa segala itu mangkrak Pak nggak. Udah jadi tapi nggak digunakan. Loh kenapa nggak dipakai? Ya sebetulnya visibility studinya itu dulu asal proyek lah, bikin aja. Nanti kan jalannya nggak ada, mungkin juga koordinasi dengan Pemda nggak jalan kan, nggak ada jalan, nggak ada listrik nih. Asal menyenangkan Bapak mungkin ya. Pada bikin, ya mereka senang juga ada proyek kan. Iya. Jadi sebenarnya kan ada ini, saudara sekalian, ada konflik of interest. Bagi pengembang itu ada proyek, berarti ada uang di situ kan. Tapi sebenarnya kan bagi kepentingan strategis juga harus berpikir dong. Iya. Kemaslahatan. Jangan Pak Jokowi senang, kan Pak Jokowi senang banget tuh kalau ada bangun jalan, bangun pelabuhan, jembatan, walaupun akhirnya beberapa pelabuhan udara mangkrak, beberapa pelabuhan laut mangkrak begitu. Iya itu kan contoh-contoh definisi itu. mangkrak itu no activity atau activitiesnya kurang banget. Jadi walaupun sudah itu jadi, bisa jadi belum jadi tapi nggak diterusin, itu setengahnya karena nggak kehabisan duit, tapi umumnya udah jadi tapi nggak dipakai kan mangkrak. Itu kayak Kertajati juga mangkrak kan. Jadi hitungan mangkrak itu bukan hanya tidak jadi. Soalnya nanti pendukung presiden bilang, siapa bilang mangkrak? Proyek itu orang udah jadi semua. Iya sudah jadi, tapi aktivitas ekonomi nggak ada, jadi nggak ada gunanya. Jadi karena itu tidak menopang pertumbuhan. Jujur ngomong ya, niat Pak Jokowi itu bagus. Ya saya bukan ini, bukan belain ya. Tapi bela juga nggak apa-apa. Begitu waktu duduk sebagai presiden, dia tahu persis bahwa Indonesia itu masih kekurangan infrastruktur. Itu BNI standar lah, kan? Iya, good point standar. Bangun infrastruktur, memang terlalu menggebu-gebu, terlalu bersemangat. Tapi kalau menteri dan stafnya itu ngerjainnya, menjabarkannya itu benar, mereka kan policy ya, garis besar itu benar, ya. Jangan pada satu mungkin numpang ini proyek, mau presiden semangat, hajar aja, yang penting gua ada proyek, dapat kerjaan, dapat macam-macam, cari muka. Jadi cari duit, mungkin cari muka, akhirnya ini menjadi beban yang luar biasa. Ya saya contohkan begini. Kurang profesional lah yang jagain gitu. Paling gampang itu kan BUMN kan. Begitu Pak Jokowi ngasih gesture kekuasaan, bangun, maka kan semua direksi kan akan tergerak untuk membangun, bukan ngerem kan? Karena dianggap KPI-nya, Key Performance Indicator-nya berapa banyak Anda bangun ya kan? Dulu ada misalnya yang kemarin jual-jualin jalan tol kan? Ya kan rugi misalnya kemarin sama Cibitung, Cilincing. Oh iya, itu kan mereka kan itu ekspansif banget tuh. Bangun jalan tolnya. Tapi orang udah tahu ini menciptakan bom waktu karena mereka tidak punya ibaratnya jalan tol yang sudah matang. Jadi begitu ada kewajiban untuk pembayaran utang ke bank, langsung bleeding mereka. Ya ini ya, karena semangatnya presiden tapi kurang dijabarkan dengan benar, mungkin disalahgunakan segala macam, kurang perhitungan, visibility tadinya jelek. Apa yang dibangun di kita itu punya ciri umum. Satu, kemahalan. Oke. Kualitasnya rendah. Oke. Nah, sehingga nanti biaya operasional maintenance-nya segala itu berat. Ya. Nah, pemasukan yang tadinya diperhitungkan, misalnya kalau jalan, kalau pelabuhan tuh pemasukannya tidak seindah seperti yang ada di ini. Dengan kata lain, visibility studinya itu sampah saja gitu kan. Seperti itu. Begitu jadi, nih, saya ingat betul Pak Jokowi itu awal-awal penguasa niat bagus.
bikin statement begini, saya masih ingat ya. Saya nggak mau terlalu banyak utang, saya bangun utang buat bangun jalan tol kira-kira gitulah ya. Habis itu jalan tolnya jadi kan sudah ada, benar bisa dinikmati rakyat yang punya siapa kan saya kasarnya kurang penting, soalnya yang penting kan rakyat nikmati. Ini saya jual. Iya. Saya jual, jadi saya nggak usah utang lagi, saya bikin jalan tol lagi, kira-kira gitu. Iya. Terus-terusan seperti itu kira-kira kan, jadi utangnya terkendali. Begitu dalam perjalanannya saya sudah mengatakan itu nggak akan kejadian. Karena apa? Saya bilang jalannya nggak akan laku dijual. Iya. Karena siapa yang mau beli? Iya. Apalagi lalu lintasnya belum matang, belum matures. Dia hitung yang mau beli, loh pemasukannya rendah, kualitasnya jelek, harganya mahal. Udah dijual paling laku mungkin 25% atau 30%-nya harganya. Takut sama KPK, takut. Loh gimana kan malu juga kan? Ya udah nggak ada yang beli. Kayak kemarin kan akhirnya dijual 10 triliun ongkos bangunnya apa yang Cibitung Cilincing apa itu? 10 hampir 11 triliun. Kan dijual berapa kemarin? 2,4. 2, tapi itu equity ya, equity. Iya. Jadi 10-11 triliun itu mungkin equity-nya itu mungkin 30% ya dari biaya itu. Nah, dia ada untung sedikit, tapi kan prospek untuk mendapatkan keuntungan jalan tol yang sudah jadi bagi pemasukan BUMN itu kan nggak ada jadinya. Jadi dia bangun capek-capek, ternyata pemasukannya nggak ada. Gitu. Iya itu tadi karena asal jadi ceroboh, ya kan? Jadi dia capek-capek bangun tuh dinikmati asing. Iya. Kalau ini nggak bisa, misalnya ada diskusi ini kan nanti untuk jangka panjang. Lah kalau jangka panjang ya nanti bangunnya nanti kalau jangka panjang, jangan sekarang nanti udah keburu jadi busuk kan? Iya. Mubazir, nggak kepake. Jangan lupa itu biaya maintenance-nya juga tinggi. Gitu loh. Jangan tiap kali bilang jangka panjang. Saya suka bercandain di ilmu ekonomi ada kata-kata yang sangat terkenal. In the long run we all dead, katanya kan mati. Jadi itu suka buat nyindirin yang orang-orang suka ngomong ini kan untuk jangka panjang. Jangka panjang nanti ini dipakai harus langsung bermanfaat, punya nilai ekonomis. Ya, karena bagian terbesar rakyat itu yang nggak tahan kan, dia kan butuh uluran tangan negara, gitu. Kalau nggak ada kalau alokasi APBN itu salah melulu ya, terlalu banyak yang markup, yang fiktif, yang tidak ekonomi, ya bangkrut. Ini kan soal bagi saya ngelihatnya kalau terus-terusan begini ya, penerimaan negaranya jelek ini, utangnya besar, pembayaran bunga besar, ini nanti akan ada krisis fiskal kan bahaya. Alhamdulillah sekarang harga komoditis naik kan. Karena harga komoditis naik, hanya penerimaan pemerintah alhamdulillah dari PNBP bagus. Bagus dari PNBP, penerimaan bukan pajak yang ekstraktif. Iya. Cuma nggak pakai pikiran. Nggak pakai pikiran. Cuman gini, ini cuma kan jual-jual. Apa nggak stabil. Iya. Kadang-kadang tahu-tahu brek lagi harganya jatuh kan. Itu bukan apa ya? Bukan kemajuan yang genuine ya. Bukan gitu. Itu bukan yang stable, bukan nggak robust kalau dalam ini. Iya. Tapi ini ada yang bilang, wah ini Pak Fuad jadi Menko Perekonomian. Enggak lah, saya mau kasih masukan saja yang penting. Pak Fuad sebelum kita selesaikan, Pak Fuad last statement ke sobat RH sekalian. Ya bagi kita yang mempunyai kewajiban membayar pajak ya kita bayar pajak yang sebaik mungkin. Tapi pemerintah juga lebih penting lagi agar membelanjakan uangnya sebaik mungkin. Pilih yang benar-benar penting dan memberikan manfaat yang langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan yang cuma keinginan pribadi-pribadi yang hayal-hayal saja dulu. Karena bebannya nanti akan ditanggung oleh rakyat, baik pemerintah sekarang maupun rakyat pada pemerintah yang akan datang. Itu harapan saya. Ya, sobat era sekalian ya. Tidak terasa kita sudah berapa lama ya, kita mungkin lebih dari 1 jam karena sekarang pukul 21. Jadi kita mulai hampir 1,5 jam. Lama banget ya. Iya, nggak terasa tapi kan Pak. Iya. 1 jam 32 menit. Jadi banyak sudah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan hal-hal yang tadi disampaikan menjadi concern kita. Entah kita mau maju ke MK atau kita mengusulkan perpu bila perlu ya kan. Siapa tahu nanti Presiden Jokowi juga mendengarkan ini atau pembisiknya mendengarkan ini dan berpikir rasional untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Cia.
Makasih. Terima kasih.